Maaf, aku tidak melihatmu. Benar banget. Selama 3 tahun menikah, aku berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Bahkan bergaya seperti gadis manis sesuai selera suamiku. Tapi pada akhirnya, siapa yang mau memperhatikanku? Hasil pemeriksaan kanker hidung stadium akhir, perkiraan hidup 13 bulan. Lebih banyak temani keluargamu. Tapi siapa yang bisa kuhubungi? Ibu, jangan panggil aku ibu. Mau membunuhku ya? Minta tolong dikit saja mengeluh. Dengan segala akal kau nikahi Wen Chuan, buat dia 3 tahun tak pulang. Harusnya kau kusir. Ini cuma pernikahan bisnis, tahu diri dikit. Anak durhaka, anak perempuan menikah ya orang lain. Kalau tak bisa dana dari grup Wen, jangan pulang. Bu, aku di rumah sakit. Kemana kau ngacir? Kalau ketinggalan pemakaman Duo-Duo, jangan kembali ke keluarga Wen. Kamu Bu, baru 3 hari tak ketemu sudah lupa aku. Tangling, apa kau masih anggap aku ibu mertua? Berani-beraninya datang ke pemakaman Duo-Duo pakai baju seperti ini. Mak, tenang dong. Tangling, aku rasa kamu sengaja. Aku tahu Duo-Duo biasanya tidak terlalu dekat denganmu, tapi kamu tidak bisa begitu menyakiti hati ibu angkat. Ngapain akrab dengan anjing? Mau aku berpakaian kabung, biasanya orang berduka. Siapa tahu dikira aku yang kena musibah. Terbalik kau mengutukku. Aku menikah ke keluarga Wen 3 tahun. Kau tahu aku alergi bulu anjing. Tapi kau biarkan dia masuk kamarku, bagaimana? Kau ingin orang yang digantung di sini adalah aku. Mama asuh, aku bilang juga keluguanku selama ini cuma pura-pura. Sekarang watak aslimu terbongkar kan? Mama asuh, usia dia sekarang, bunuh dia. Bunuh aku? Biar kau jadi nyonya Wen ya? Apa yang kukatakan salah? Emangnya kau yang memaksakan diri nempel pada Kak Cuan? Sebaiknya kau mati saja. Benar, aku akan mati. Tapi kalian juga takkan tenang. Sebelum mati, aku akan bunuh dulu kau. Foto Dodo pecah gara-gara dia. Mama! Tangling berlutut. Berdasar apa kau suruh aku berlutut? Mama asuh adalah nyonya rumah keluarga Wen. Dia orang tuamu. Dia menghukummu perlu alasan lagi? Baiklah, karena semua ada di sini. Akan kuceritakan semuanya. Tiga tahun aku masuk keluarga ini, setiap hari melayani ibu mertua. Bahkan masak untuk anjing, katanya sayangnya tak suka masakan pembantu. Juga wajib cuci tangan baju. Musim dingin tanganku sampai radang beku. Malah suruhku merajut sweater anjing tengah malam. Semua orang lihat bekas luka masak di tanganku. Bekas luka akibat radang dingin? Setiap hari mau atur aku, kau pikir diri ratu ibu? Ngomong-ngomong, memanggil anjing sendiri dengan sebutan sayang, anak, atau anak laki-laki. Ternyata kamu adalah ratu anjing. Wah, aduh pantat anjing kebakaran nih.
Sama-sama. Ini hadiah untukmu. Pengawal, ambilkan tongkat hukuman keluarga. Nyonya, tongkatnya sudah diambil. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Dasar keparat. Ku beri kesempatan terakhir, maukah kau berlutut? Aku tak sudi berlutut pada orang hidup. Ibu angkat, pukul dia sampai mati. Baru jinak kalau mati. Berhenti. Ribut apaan ini? Kakak Cuan. Kakak Cuan, aduh, orang yang tidak tahu mungkin mengira ini panggilan untuk suami sendiri. Ini suamiku yang kusimpan lama di hati, sudah nikah 3 tahun tapi cuma ketemu 3 kali. Ini kan suamiku yang setahun tak kelihatan. Kalau tak ketemu lagi aku bisa lupa rupamu loh. Tangling, kenapa pakai baju seperti ini? Kenapa tidak berpakaian seperti bunga putih kecil yang kamu suka? Udah nggak biasa? Biar ku kasih tahu, persetan dengan bunga putih. Aku suka gaya seksi ngacak begini. Xiao Chuan, cepat hukum wanita kasar ini. Dulu dia pura-pura alim, sekarang benar-benar kurang ajar. Dia sudah berani menindasku. Sudah, urusan rumah dibicarakan di rumah. Kamu! Tubuh yang tidak berguna, tidak perlu terus mengingatkanku. Apa aku akan mati? Mulut jahat kena karma kan? Ada urusan apa yang tak bisa dibicarakan langsung? Kalau tak sekarang, takut ketemu lagi setahun kemudian. Tangling. Hah, terima kasih masih ingat namaku. Benar, ibu mertua tersayang. Bukankah dulu kau selalu bilang aku ini ayam mandul? Sekarang banyak orang pada kumpul, aku nggak mau sembunyiin lagi. Sebenarnya anakmu yang nggak becus. Anakmu nggak becus. Aku udah mau mati, cinta, gengsi, semuanya minggir. Dia kenapa sih? Kena guna-guna ya? Kan udah aku bilang, ngapain ngadain pemakaman buat anjing? Iya, cepetan pergi. Tangling. Tangling. Tangling ini kenapa sih? Tiba-tiba berubah banget sifatnya. Aku akan mati. Baru sekarang peduli padaku. Baru sekarang perhatian, berapa? Pakai kartu. Yang mana yang kamu suka? Semuanya? Mau mati nih, kalau nggak bikin Wen Chuan bangkrut, mana rela? Saya itu yang datang duluan. Nyonya, saya yang duluan datang. Aku yang mau bayar duluan, kenapa? Buruan mati kali ya? Bener banget, aku emang hampir mati buru-buru reinkarnasi. Toko ini harganya berapa? 500 juta aku beli? Usir dia keluar dari sini. Dahsyat bener, istri boros ini kok bisa segitunya ngabisin duit. Xiao Chuan, dengerin, cepat-cepat cerai sama dia. Bagusnya kan kawinin Xiao Qing. Sudah cukup. Masa aku nggak bisa nafkahin istri sendiri? Bu, kamu juga. Dia itu istriku, bukan pembantu. Nggak mau ngurusin aku, buruan cerai. Tangling
Sudah jam berapa masih belum pulang masak? Mau bikin aku mati kelaparan? Aku nggak mau ngurusin kamu lagi. Siapkan 10 pria gagah untukku, ya berbagai tipe. Mati-matian cinta kesepian bikin nggak enak hati. Tangling, kamu mau mati. Biaya di sini mahal banget. Mau menghabiskan semua tabunganmu? Benar kata kamu. Aku udah hampir mati. Basi, kamu mati karena kebahagiaan. Lah, bukannya kamu juga pesan 10 pria? Selamat datang semuanya. Saya 5, kamu 5. Biar ada suka hati. Aku kan jomblo, kamu kan punya suami. Yakin gak apa-apa? Suami tidak bisa. Aku tidak punya banyak hari lagi. Biar aku menikmati pesta pora. Laki-laki itu apaan sih? Nih, kamu 6, aku 4. Wahahaha. Kamu yang paling tampan, aku pilih kamu. Tangling, Puas sekarang? puas. Aduh, lepaskan aku. Yang paling ganteng malah kebawa pergi HMPF. Lepaskan. Tangling, kamu sudah cukup. Suaranya kok mirip banget sama suamiku yang jarang pulang ini. Wah, keren kamu. Akhirnya ngerti juga. Hahaha, minggir sedikit. Jangan halangi aku mencari cowok ganteng. Kamu memang luar biasa. Di depan aku masih mau selingkuh. Udah selingkuh ya selingkuh. Kamu nggak becus masih melarang orang cari kesenangan juga? Kesenangan ya. Turunin aku, turunin! Ya ampun. Sudah sadar belum? Aku sadar betul, aku memang mau dicariin yang bisa melayaniku. Masih mau nyari?
Nikah sama Wenchuan 3 tahun, hatinya nggak dapet, badannya pun belum kusentuh. Mati pun malu diliatin orang. Nggak boleh aku cari? Kalau gitu kamu saja yang layani. Bangsat, beneran jadi tidur sama Wenchuan. Tapi ini juga tidak terlalu nyaman. Tangling kemarin malam baru saja kuhabiskan sampai bersih. Pagi ini langsung pergi begitu saja, maunya apa sih? Teknikmu payah. Coba sekali saja udah nggak mau lagi. Aku tidak ahli dalam teknologi. Tampak seperti manusia, ternyata tidak bisa. Tanda tangani ini. Mulai sekarang kita putus, jangan ganggu aku lagi. Apa maksudmu? Tangling, ulangi sekali lagi. Cerai! Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Ini siasat apa lagi? Kenapa? Baru semalam, jangan-jangan kau sudah tidak tega. Gila engkau. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku sudah bosan. Bosan? Tangling! Aling, kamu telat. Aku pasti jamnya, tidak terlambat. Tepat waktu itu telat. Bukankah sudah aturan datang 10 menit lebih awal? Nggak nurun, ya? Pesananku es americano ekstra kental. Dan sandwich Orleans? Kamu belum mati. Cepat pergi beli sarapan. Dikerjain 3 tahun harusnya sudah mati. Siapa yang mau meladenimu lagi? Suruh beli sarapan, bayar dulu. Aku catat tuh, sudah 1,5 tahun. Sarapan. Makan siang total 700 terus bayar? Apa kamu nggak mau kerja lagi? Kamu apaan? Setiap hari cuma memanfaatkan wewenang, kerjanya dikit tapi makannya banyak. Nindas karyawan utang nggak mau bayar. Sini semua lihat nih, manajer Fang utang nggak mau bayar. Jangan denger dia. Siapa yang utang nggak bayar? Utang sedikit aja masa aku nggak bayar. Denger ya, kalau kamu bikin Pak Wen marah sampai dia denger, kamu jangan harap bisa kerja di sini lagi. Ya, katanya Pak Wan 3 tahun nggak ke kantor ya? Pak Wen. Woi, Pak Wen. Selamat pagi, Pak Wen. Gila apa, cuma tidur sebentar doang. Kamu juga nggak rugi sampai ngejar ke kantor. Pak Wen, itu asisten baru di perusahaan kita. Adil nggak nurut, sebentar saya bangunin. Kak Cuan, kok kamu datang? Kak Cuan, kok kamu datang? Apa kamu sengaja datang buat lihat presentasi desain produk baruku? Aku seneng banget. Pak Wen masih ada urusan, silakan semua duduk. Kak Cuan? Dari dengar-dengar Zhao Qingqing istri direktur, kayaknya bener nih. Gimana kalau aku bilang akulah istri direktur yang beneran, percaya nggak? Hah? Kamu istri direktur? Kalau kamu istri direktur, aku rela makan tai siaran langsung. 10 menit lagi rapat peluncuran merek di ruang rapat, cepetan. Rapihin yang baik. Ini desain baru musim ini buatanku. Wah, dengan desain supervisor Zhao ini, produk baru perusahaan kita pasti jadi nomor 1 lagi di pasaran. Semua tepuk tangan dong. Tangling, kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Apa kamu tidak suka? Kamu mencuri karyaku, ngapain aku harus tepuk tangan? Ngawur apa kamu bicara? Aku pakai karyamu, kamu cuma asisten kecil.
Benar, berani-beraninya menuduh anchor Zhao. Masih ingin bekerja di sini? Tak takut dimusuhi CEO dan diboykot industri ini? Kalian curi karyaku, ada bukti rekamanku di komputerku. Kalau kalian pelupa, aku bisa bantu mengingatkan. Lihat ini tanda tanganku. Astaga, pantas karya Zhao Qingqing hari ini hebat sekali. Ternyata hasil jiplakan. Diam kamu! Ngawur apa lagi kamu bicara? Seluruh perusahaan ini milik Kak Cuan. Punya Kak Cuan ya punyaku. Kupakai karyamu itu kehormatan bagimu, atau aku terlalu memanjakanmu? Apa ucapanku barusan salah? Bukan cuma perusahaan, istri keluarga Wen juga pasti aku. Dasar tidak tahu diri. Aduh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Baru pertama lihat pelakor yang kurang ajar begini. Aku sudi memukulmu. Itu udah kehormatan bagimu. Kak Cuan tidak akan membiarkanmu pergi. Ada apa ini? Ada apa ini? Tepat waktu. Kak Cuan, kamu harus bela aku. Ini semua gara-gara si brengsek ini. Kamu yang bicara. Haha, Pak Wen, ini dia Tangling. Di perusahaan dia suka mengintimidasi manajer Zhao, bahkan mencuri karya manajer Zhao. Bahkan memukul manajer Zhao, orang seperti ini di perusahaan tidak sopan sama sekali. Sama sekali tidak tahu aturan. Menurutku langsung pecat saja. Benarkah begitu, Tangling? Manajer Fang dan Zhao Qingqing bekerja sama dalam kejahatan? Biasanya mencuri hasil kerja kami sudah keterlaluan. Tapi manajer Fang bahkan pernah mencoba meleceh kuku. Setelah kutolak dia malah balas dendam. Kamu tegak melihatnya. Kau melecehkan Tangling? Seperti dia begini, cuma suaminya yang buta baru mau menikahinya. Aku yang cocok untukmu? Bercanda kau. Buta matanya ya. Asisten Lee, selidiki hal ini. Jika terbukti benar, beri sanksi di industri. Manajer Zhao, tolong bela aku dong. Bukannya katamu kamu istri Pak Wen. Cepat bela aku. Minggir, cepat tarik dia keluar. Tunggu sebentar. Kamu bilang Zhao Qingqing itu istri direktur? Zhao Qingqing yang bilang sendiri. Pak Wen, apa Zhao Qingqing itu istri Anda? Suami siapa aku ini? Kau tidak tahu. Tidak tahu, soalnya kami tidak dekat. Zhao Qingqing bukan istriku. Mulai hari ini di perusahaan, siapapun yang melanggar peraturan dan mencemarkan nama baik orang lain, tidak akan kumaafkan. Kakak Cuan. Aku sudah ditindas 3 tahun, aku belum mengeluh. Malah kamu yang mengeluh duluan. Rekan-rekan, hari ini suasana hatiku baik. Aku traktir kalian minum teh sore. Aku tak pernah menyangka dia punya karakter seperti ini. Tanglin, hari ini keren banget. Dari dulu pengen ngajar si manajer Fang dan Zhao Qingqing. Iya kan? Aku juga ngerasa keren. Tapi bukannya Zhao Qingqing itu istri direktur utama? Lalu siapa dong istri direktur utamanya? Ya, aku dong. Kamu bilang Wenzong itu suamimu yang tega meninggalkanmu. Tanglin. Dasar licik, kamu habis minum obat apa sih hari ini? Berani-beraninya kamu perlakukan aku seperti ini? Tidakkah kamu takut ibu angkatku menghancurkanmu? Xia Qingqing, tadi belum cukup sakit ya dipukul? Bukankah kamu bisa bekerja di perusahaan ini hanya karena keluarga Wen? Apa yang kamu sombongkan? Sebentar lagi aku suruh ayahku memecatmu. Berbicara itu aku jadi ingat. Siapa peduli kerjaan bodoh ini? Pak Wen, istri Anda mengirimkan sesuatu. Sore ya. Taruh sini saja. Ini surat pengunduran diri. Suruh dia masuk. Istri Anda sudah pergi sambil membawa barang-barangnya.
Bicara soal itu aku baru ingat punya bisnis keluarga tapi malah jadi karyawan rendahan di Wen Group. Bekerja keras tapi tak dihargai. Lebih baik aku ambil kembali semua yang menjadi hakku. Sebentar, kamu mau apa? Ini kan Tang Group, bukan sembarang orang bisa masuk. Aku datang untuk rapat Dewan Pemegang Saham. Semua pemegang saham Tang Group saya kenal. Hanya Anda yang tidak. Pergi sana, cepat pergi. Saya Tang Ling, putri keluarga Tang. Jadi kamu tuh. Tunggu dulu. Direktur Lee khusus bilang harus menghalangimu di luar. Aku terlalu baik, semua orang ingin menginjak-injakku. Bukan, kalian ngapain sih? Aduh, ngapain kamu? Aduh, sakit. Ayo biar aku temui ibu tiriku. Haha, kalau semua tidak keberatan, posisi direktur utama saya ambil ya. Saya nggak menolak lagi deh. Saya menolak. Putri Durhaka, kamu datang ngapain? Ngapain sih? Ini kan rapat pemegang saham. Kan saya pemegang saham terbanyak di Tang Group. Kamu kan anak perempuan yang sudah dinikahkan masih mau harta keluarga Tang. Baik, kalau kamu datang, serahkan saja sahammu. Soal harta keluarga Tang, semua ini warisan kakek untukku. Kamu menantu yang numpang hidup, berani memutarbalikan fakta? Tang Ling, saya mau bilang sesuatu yang tidak enak didengar. Kalau tahu saya nggak suka, diam saja. Dasar anak kurang ajar. Bagaimana caramu bicara pada ibu tirimu? WTS tua yang membuat ibuku mati, perlu saya bicara baik-baik? Dia bilang apa soal saya? Bertahun-tahun ini di keluarga atau di perusahaan, saya sudah berkorban banyak. Dia si bocah kurang ajar, berani ngomong begitu sama saya. Dengar ya, aku nggak mau hidup lagi, Wakawek. Hidup itu susah, tapi mati itu gampang. Satu tusukan saja langsung tewas, buruan. Mau ngapain lu? Lu? Aku baru kena PHK, jadi sekarang punya waktu balik ke Tang Group jadi direktur utama. Aduh, Tang Ling, bukan maksudku nyindir. Jabatan direktur utama itu bisa sembarangan diambil? Kayaknya lu nggak ngelihat kita-kita ini deh. Lagi pula posisi segini vital, sini bukan omonganku doang. Jangan karena lu lagi bete, langsung bikin rugi kepentingan para direktur. Iya kan? Bener tuh, Direktur Lee udah puluhan tahun di perusahaan, pengalamannya jauh lebih banyak. Benar, Liven memang sudah lama di sini. Tapi kerjanya korupsi, ngemplang dana perusahaan sampai miliaran. Ngawur lo, ada buktinya. Semua transaksi ada di sini. Ini beneran semua? Halah Tang Ling, kalau aku nggak bisa jadi direktur utama. Emang lu yang bisa? Nggak usah bicara sahamku yang paling gede di Tang Group. Lagi pula kalau bukan karena aku, keluarga Wen mau investasi ke sini. Bisa bertahan di peringkat 1 industri. Mumpung belum resmi cerai, masih bisa pakai nama mereka. Udah deh, jualan muka. Semua tahu kok keluarga Wen nggak nganggap lu. Sama si Wen Shao aja dalam 3 tahun cuma ketemu berapa kali. Besok-besok langsung diusir kayak sampah. Tang Ling, ini gimana penjelasanmu? Kalian semua masih ngeyel gini. Kalau begitu jangan ada yang jadi direktur utama. Biarkan perusahaan ini ikut mati bersamaku. Begini, aku telepon Wen Chuan untuk tarik investasi. Berani kamu? Bagaimana bisa tarik investasi? Iya dong. Aduh, semua jangan panik, biarkan dia telepon. Aku tidak percaya Abang Wen akan dengerin dia.
Kudengar ada yang ganggu istriku. Bagaimana? Rasanya enak jadi numpang power. Harusnya dari dulu kayak gini. Sayangnya waktunya singkat. Belum sempat lihat kelakuannya lebih lama. Dulu kan nggak mau ambil alih grup Tang, kok tiba-tiba berubah pikiran? Datang tanpa diundang. Ngapain kamu kesini? Aku mau bantu kamu. Kamu ini, aku nggak perlu rasa terima kasihmu, ngapain juga sikapmu dingin kayak gini? Nggak punya hati nurani apa? Abang Wen, Bos Wen, 3 tahun ini kamu emang nggak punya nurani. Justru kamu yang nanya aku punya apa nggak? Barang peninggalan ibumu ada di pesta amal malam ini. Yuk pergi bareng. Pakai baju terbuka belakang gitu nggak takut masuk angin? Memangnya kenapa? Nggak cocok sama gaya konservatif istri keluarga Wen ya. Nggak suka liatnya. Tahan saja selama kamu terus pura-pura tuli dan buta kayak dulu. Kalau nggak nyerocos sindiran setiap hari, kamu nggak senang ya? Ini siapa sih? Cantik banget kok, belum pernah ketemu sebelumnya. Kelihatannya mirip-mirip istri keluarga Wen yang kurang dianggap itu. Tapi kayaknya dia biasanya pakai baju tertutup sama sekali nggak menonjol. Tangling, kamu berpakaian seperti pekerja seks, mau merayu siapa lagi? Sungguh memalukan kakak Cuan. Jangan-jangan karena iri tidak dapat kasih sayang kakak Cuan. Mau cari perhatian cowok di sini. Zhao Qingqing baru saja kena hajar, masih berani nagih lagi. Dasar otak udang atau memang dimainin sama mertuaku yang baik itu. Dijadikan senjata sama sang mertua tercinta. Aduh, kamu gak apa-apa. Mau ribut ya? Ayo makin rame, aku bantu. Lihat tuh semua. Tanglin cubitin aku. Nanti nyokap bakal habisin kamu. Aku tahu nyokapmu benci aku. Jadi suruh kamu ganggu aku. Aku minta maaf, oke? Nanti malah disuruh berlutut di rumah lagi. Hah? Maksudmu apa? Aku kan nggak bilang gitu. Nenek keluarga Wen tega menyiksa menantunya. Ibu, kamu sangat berani. Kamu berani menyentuh cincin. Bu, aku nggak sengaja. Aku minta maaf, tolong jangan dihukum. Mama, dia sengaja kok. Wah, nenek keluarga Wen benar-benar galak ya. Iyalah, anak sendiri nggak dibela malah belain orang lain. Aduh Bu, tidak apa-apa. Tangling, apa kamu sengaja? Ini baru balas dendam. Waktu pesta keluarga Sun, kalian mau racuni aku. Pengen aku dipermalukan. Syukurnya aku berhasil kabur. Kalian pikir itu udah memalukan? Aku hampir kehilangan nyawa. Nanti kalau sempat bakal kubalas 100 kali lipat. Lupa kasih tahu penampilanku ini bikin kakak Cuan tergila-gila. Dia suruh aku cepat pulang malam ini. Kak Cuan, akhirnya kau datang. Barusan Tangling mengganggu ibu angkat. Dialah yang salah. Bawa ibu ganti baju dulu dong. Sengaja. Sudah kulihat mau balas dendam untuk ibumu? Bicara baik-baik, jangan main tangan. Barusan kan kau bilang suka punggung terbukaku. Kalau nggak suka, ngapain kau begini? Kenapa semua fantasiku baru terkabul pas aku mau mati?
Pak Wen, memaksa dalam pernikahan juga ilegal. Orang apa sih? Hatiku mau remuk, hidupku mau habis. Masih menggoda, apakah ini membuatku mati penuh penyesalan? Para tamu, lelang amal segera dimulai. Mohon siapkan nomor peserta. Siap dilelang. Barang pertama hari ini adalah gelang batu giok biru era Qing. Itu mahar pernikahan ibuku. Harga buka 1 juta. Buangkat, Kak Cuan. Katanya kalau jantung bermasalah. Pakai gelang giok biru dinasti Qing. Bisa redakan jantung berdebar. Cing Cing punya sakit jantung waktu kecil karena selamatkan Wen Chuan. Wen Chuan beliin ini buat Cing Cing. Itu adalah wasiat terakhir Ibu Tangling. Apakah orang hidup lebih penting atau orang mati lebih penting? 5 juta. Kak Cuan, ayo naikkan harga. Wen Chuan, lebih baik kau jangan saingan sama aku. 10 juta. 20 juta. 30 juta. 50 juta. 50 juta? Gimana bisa gelang giok dilelang semahal gila? Memangnya suami istri ini kerja apa sih? Kurasa Bos Wen malah menikmati situasi ini. Nah 10 juta. Aku hanya ingin memakainya selama sebulan. Apakah kamu juga ingin merebutnya? 150 juta, lihat tuh. Kak Cuan tetap sayang aku. Ini lelang demi aku. Kak Cuan baik banget. Baiklah, aku nggak mau. Bikin aku kesal banget. Aku kan sebentar lagi mati, ngapain masih marah? Harusnya aku tertawa. Tertawa biar mereka kesal. Ambil. Buat aku? Iya, dari awal memang untukmu. Lihat tuh betapa pelitnya kamu. Hah, isengin kamu lumayan seru juga. Nggak takut Zhao Qingqing marah. Kenapa aku harus khawatir? Itu cuma keinginan sepihak ibuku. Aku juga sebel sama dia, sama kayak kamu. Enggak begitu karena kamu bencinya. Apakah kamu mencintaiku? Nah kan, nggak mungkin orang bilang cinta dalam beberapa hari langsung cinta. Nggak mungkin juga cuma beberapa hari langsung nggak cinta lagi. Kamu beneran mau nikah sama Tangling? Kamu suka dia? Cuma nurut perintah kakek doang. Kalau dia penurut dan bisa jadi menantu keluarga Wen yang baik, Aku juga mau nerima. Udah lama pengen kasih ke kamu, sekarang saatnya. Maksudnya apa? Secara harfiah, aku mau cerai sama kamu. Jangan main-main. Aku akui memang sebelumnya tidak adil padamu. Sekarang aku berubah, boleh? Tidak sempat. Mengapa tidak sempat? Selama 3 tahun kamu sama sekali tidak tertarik mengenal aku. Sekarang mana mungkin masih sempat? Tangling. Kasih aku 1 kesempatan lagi. Tidak, kalau sudah terlewat tidak ada kesempatan lagi. Aku tak mau buang waktu dengan permainan. Kau cinta aku, kau tak cinta aku. Begini. Pahu, aduh. Project Chengdu ada yang buat masalah, cek dulu. Kasih sayang yang terlambat. Murah seperti rumput liar. Nyonya, kita kemana? Rumah duka. ini sudah larut ke rumah duka. Ini juga tidak terlalu mendesak, mungkin kita datang siang saja. Tidak, masih lumayan mendesak. Lagi pula kalau urusan ini selesai, aku tidak akan ada penyesalan lagi. Lihat, tokonya sudah tutup semua.
Mungkin kita datang lain kali saja. Telepon. Silakan lewat sini. Kami menyediakan layanan pemakaman lengkap, fokus pada pelayanan premium. Dari pakaian jenazah sampai uang kertas sembahyang, dari upacara pemakaman sampai makam serta ziarah berikutnya, semua bisa kami urus. Cukup lengkap juga. Aku perlu menyetor 5 juta di bawah sana. Berapa uang kertas sembahyang yang perlu dibakar? Ini Hubungan dengan keluarga istri retak dan bercerai dengan Wen Chuan. Perkiraannya bahkan tak ada orang yang bisa tangani upacara pemakamanku. Jadi siapin dulu sendiri. Ada persiapan, tak ada celaka. Tak apa, kalau begitu simpan dulu 10 juta. Bisakah pemakaman disesuaikan? Bisa. Tergantung apakah Anda lebih suka yang sedih atau tenang, atau tradisional atau gaya barat. Semuanya bisa diatur. Bisa atur 10 pria berotot lakukan striptis di pemakaman yang bertubuh sangat keren. Uang bukan masalah. Baiklah, bisa. Untuk kerabat siapa ini diatur? Untuk aku sendiri. Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Baik-baik. Kontrak sudah ditandatangani, sekarang bisa santai hanya hidup menunggu mati. Wen Chuan pura-pura mati. Setiap bahas perceraian dia menghilang. Harus saya temui sendiri. Ada korban jiwa, orang gila buntut ibu hamil mau lompat dari gedung. Jangan bergerak-gerak, jangan sembrono. Bajingan, dia kan ibu hamil. Panggil Wen Chuan, suruh Wen Chuan datang sujud minta maaf. Kalau tidak ku bunuh dia. Masalahmu dengan Wen Chuan, jangan libatkan ibu hamil, tak bersalah. Aku istrinya, biar aku yang gantikan. Istri Wen Chuan? Betul, lepaskan dia. Aku yang naik. Terlalu berbahaya. Aku orang paling tak takut mati sejang Cheng. Dia ibu hamil. Kalau sampai terjadi bisa 1 jenazah 2 nyawa. Kau mungkin akan mendekam di penjara seumur hidup. Bukannya kau butuh sandera? Aku akan jadi sanderamu. Bahaya sekali. Kau pikir aku bodoh? Kau bilang istrinya langsung percaya? Aku sebelumnya belum pernah dengar Wen Chuan menikah. Makanya aku bilang aku ini istrinya. Cuma dapat tekanan terus kan? Apa buktinya? Aku punya buku nikah. Jangan mendekat, mundurlah, panggil Wen Chuan. Mundur lebih jauh. Bawanya selalu buat jaga-jaga kalau cerai. Sekarang malah berguna. Kita tukeran. Kemarilah. Tangling! Kamu benar-benar istrinya. Pak, gara-gara ulahmu, dia akan kira aku sengaja mengatur dia. Merengek-rengek, memaksanya. Kau juga benci dia? Bukan benci sih. Tapi tidak penting. Kamu boleh minta apa saja, asal kamu melepaskannya. Kau masih ingat aku? Iya juga, orang penting sepertimu pasti nggak akan ingat. Tapi aku ingat kau. Gara-gara kau, aku dipecat, istri dan anakku kabur semua. Jangan gegabah. Kalau mau kerja akan kuatur. Kalau mau uang juga aku bayar, asal kau lepaskan dia. Dia cukup khawatir padamu, nggak separah yang kau bilang. Melihat dia masih sedikit peduli padaku, apa aku bisa bilang mati pun tak menyesal. Jangan dekati. Punyaku bos, boleh aku terima telepon dulu? Jangan-jangan ada hal penting. Aduh, kamu sekarang sandera bisa nggak profesional dikit? Kamu teriak-teriak apa sih? Cuma terima telepon doang kok. Apa salahnya menerima telepon? Ribet bener. Ibu Tanglin, ini dari kantor rumah sakit pertama. Kami turut menyesal memberitahu ada kesalahan pada laporan terakhir Anda. Kondisi kesehatan Anda sebenarnya baik. Maksudmu aku nggak kena kanker? Ya, Anda bebas kanker. Pergi sana. Jadi takdirku sudah ditentukan atau belum sih? Bos, aku juga nggak harus mati kok. Lebih baik kita hidup bersama, ya kan? Jangan terburu-buru. Ternyata kamu juga orang yang takut mati. Nasihat baik maupun buruk udah kuberikan semua.
Sakit saja. Bos, ayo pergi bareng. Iya barengan aja. Kakak, tenang dulu. Siapa takut mati dihargai anjing? Lo kalian cuma berdiri kagok apa? Buruan pegang dia. Kamu gila. Aku nggak gila. Lihat kan, aku berhasil selamatkan Sandera. Kamu licik. Betapa indahnya hidup. Sungguh nikmat hidup ini. Tadi benar-benar bahaya. Kamu benar-benar gila. Pak Wen, berjuang demi keadilan adalah kewajiban setiap warga. Pahlawan. Hei, santai-santai saja. Kamu tidak apa-apa. Tenang, baik-baik saja, malah tambah semangat. Lain kali mungkin tidak seberuntung ini. Aku lagi senang, jangan bikin ilfil. Kok bisa kesalahan diagnosis terjadi padaku? Saya dokter. Jujurlah. Saya seorang dokter. Ini bulan ketiga kami menangkapmu. Kenapa tidak tinggal di ruang jiwa saja? Setiap hari keluar main-main ngaku dokter. Bawa pergi. Kamu sakit, kamu juga sakit. Kamu terkena penyakit mematikan. Umurmu tidak sampai 1 bulan lagi. Dialah yang bilang aku kena penyakit mematikan. Siapa? Tangling, tertawa apa? Enggak apa, senang aja. Hidup itu berharga. Nona ini sih lagi senang. Aku boncenganin kamu naik motor. Lemah banget sih. Segini aja udah nggak kuat. Ayo lagi. Mending jangan deh. Lambat banget kerjanya. Aku print ulang. Ayo masuk urus surat-surat. Dulu bilang nggak sempet, sekarang ada waktu masih mau cerai juga. Siapa yang tahu mana lebih dulu datang, musibah atau besok? Sekarang aku hanya ingin menjalani hari sebaik mungkin. Baiklah, kalau kamu tidak mau tanda tangani, nanti aku hubungi pengacaraku. Pak Wen, kalau merasa bersalah, tambahkan ganti rugi di perjanjian cerai kami. Kamu sampai segininya ingin bercerai? Kalau gitu kenapa sebelumnya kamu tidur denganku? Kamu kan pria dewasa, masa merasa rugi? Itu pertama kalinya buatku, kecuali kau temani aku 1 malam lagi. Bukan. Kamu ngomong begitu atas dasar status apa? Istri dan suami, korban dan pelaku, aku dan kamu. Kita suami istri yang diikat hukum dan logika. Kalau kamu bilang begitu, ya boleh dibilang begitu. Kalau gitu sekarang juga sah dan legal dong. Pertanyaanmu apakah aku pernah mencintaimu, akan kujawab. Aku memang dulu enggan terikat pernikahan bisnis, jadi sengaja mengabaikanmu. Tapi aku pernah mencoba mencari, melihatmu senang-senang. Rela mengurus semuanya. Aku penasaran berapa lama kamu bisa bertahan. Sudah 3 tahun terlewat? Aku akui kamu memang memesona. Aku mulai... Aku juga tak punya pengalaman asmara sebelumnya. Tak tahu apakah ini disebut cinta, tapi aku tak ingin membebanimu. Hanya ingin memberitahu. Berikan aku kesempatan, jadilah diri sendiri. Aku juga ingin jadi diri sendiri. Mengejarmu sepenuh hati. Tangling, baru datang banyak cowok ganteng di Tianshan Renjian. Benarkah? Tunggu aku segera ke sana. Tangling. Wah. Banyak cowok ganteng, nggak ada yang kamu mau. Gila kali kau. Mungkin Wen Chuan lebih tampan. Hahaha, berani-beraninya pamer mesra di depan gua. Nggak boleh. Aku ambil air depan. Jangan pergi. Tuan Wan, semua jalan keluar kota sudah dikerahkan orang buat pemeriksaan. Gudang pinggiran kota juga lagi digeledah. Gimana dong? Tangling baru bilang hari ini dia mau hidup sampai 100 tahun. Bagaimana ini?
Gudang pinggiran kota. Ini mana? Ini apaan sih? Bisa nggak sebulan ini tenang-tenang aja? Ada orang? Ada orang. Berapa yang mereka bayar? Aku kasih 10 kali lipat, nggak usah tahu siapa mereka. Atur mobil pakai duit cash, lagian aku nggak lihat wajah kalian. Aku bisa bantu tutupin jejak kalian juga. Tidak menyangka kamu cukup paham, tapi kami bersaudara juga punya prinsip dalam bekerja. Bro. Atas. Aduh. Kamu nggak apa-apa. Jangan takut. Wencuan, kok kamu bisa datang? Katanya nggak ada yang bakal nolong ya. Ayo serang. Hey! Katanya kalian punya prinsip, aku udah mau mati aja masih dikejar-kejar. Kamu emang sekarat. Iya, umurku tinggal beberapa hari. Kalau enggak percaya, cek aja stroke beli kuburan di saku aku 2 hari lalu. Bos lihat, dia beneran beli makam. Duh, kasihan amat Lunduk. Bukan, kita bukan mau celakain elu. Kita cuma disuruh orang. Cuma nakut-nakutin doang. Begitu waktunya habis, langsung kita lepasin kok. Cepat lepasin dong. Aduh, au. Tangkap mereka! Jangan gegabah, dengerin penjelasanku. Kamu berani menipuku, kamu mengkhianati perasaanku, aku akan memukulmu sampai mati. Wencuan, aku benar-benar mati karena kamu. Udah sadar ya? Ada yang masih nggak enak badan? Abang siapa? Dokter. Apakah Anda masih ingat mengapa Anda datang ke rumah sakit? Ini mana ya? Mamaku mana? Mama di mana? Jangan sembunyi-sembunyian sama Nian-Nian. Mama. Sini, duduk dulu ya. Duduk dulu. Aku heran kenapa Tangling sekarang jadi begitu lancang. Ternyata salah diagnosis kanker. Berani mati aja. Aku nggak percaya dia masih berani lancang begini. Iya, hari ini kita hajar dia baik-baik. Jangan sampai dia lolos. Kakak beliin permen dong. Tangling, dasar jalannya laki-laki, kemana-mana bisa merayu lelaki. Hari ini akan kuhukum perempuan tak tahu malu sepertimu. Ini rumah sakit, bukan tempat kalian berantem. Usir si nenek sihir itu. Berani-beraninya kau panggil aku nenek sihir, kubunuh kau. Aduh, Ling takut. Aku menangkapmu. Lepaskan lilin. Wencuan, kamu lihat kan? Dasar jalan kecil, berani memanggilku nenek sihir. Nenek sihirnya serem banget. Gak usah dekati aku. Pasien mengalami trauma kepala, menunjukkan gejala demensia. Demensia? Maksudmu Tangling sekarang jadi idiot? Ling bukan idiot. Tangling, dulu kamu gila, sekarang pura-pura bego. Kamu maunya apa sih? Dengar ya. Cukup. Kalian keluar dulu. Tapi dia cuma pura-pura. Ku bilang kalian keluar dulu, jangan ganggu dia. Kau mantan suaminya? Belum cerai. Nanti kamu datang ke kantorku, aku akan jelaskan tentang merawat pasien. Saya menyuruh asisten saya untuk pergi. Masih bilang bukan mantan suami. Kak, kamu mau kemana? Ling mau pergi? Tangling, kamu benar-benar tidak mengenaliku. Siapa kamu? Aku suamimu, kamu tidak ingat. Suami itu yang bisa cium-cium dan punya bayi.
Kamu diam di rumah dulu, aku pergi sebentar dan balik. Kamu mau beli permen? Aku mau makan permen. Nanti suruh pembantu bawa. Tangling benar-benar jadi bodoh. Dokter bilang dia hanya lupa sementara. Kalau dirawat baik bisa sembuh. Mah, aku tidak berharap kamu bisa rawat dia baik-baik. Tapi kamu juga jangan pikir bisa nakal padanya. Oke, tahu. Mama, kamu bilang orang baik kok tiba-tiba jadi bodoh. Apakah dia berpura-pura? Licik sekali, aku pergi coba lihat pasti ketahuan. Tante pembantu, kamu datang bawa permen untuk Lingling. Siapa pembantunya? Kamu panggil siapa, Tante? Mama bilang Lingling harus sopan, umurmu tidak dipanggil Tante. Harus memanggil Tante? Kamu! Tangling, ayo main gunting-gunting kertas. Bagus-bagus, Lingling suka banget main gunting kertas. Baik sekali, kamu ambil buku pernikahan merah itu. Kita potong itu saja. Aha. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Memotong buku merah tidak menyenangkan, memotong manik-manik baru menyenangkan. Lihat berkilau-kilau. Tangling sengaja banget. Kalungmu lebih bagus. Tumpuk tinggi, Lingling juga mau. Pergi kamu. Aku minggir, kamu menekan hidungku. Tumpuk tinggi seru banget. Bantuin! Kamu juga mau main? Seru. Asik-asik, aha. Aduh, kamu sengaja ya? Kurung dia. Kamu bikin aku kesakitan, aku akan bilang ke Cuan. Keluarga Wen nggak mungkin terima orang gila jadi menantu. Nanti jadi bahan tertawan orang. Wen Cuan dulu juga nggak suka kamu, sekarang jadi idiot. Dia makin nggak mungkin suka sama kamu. Benar. Tunggu saja surat cerai dari pengacara. Kalian nggak asik, aku cari Cuan, men. Ada apa ini? Bikin kaget setengah mati. Kamu menabrakku. Kamu namanya siapa? Kak Cuan, perempuan jahat ini tadi mau menusukku dengan gunting. Apalagi yang mau dia lakukan? Dia jelas-jelas pura-pura. Datanglah seseorang. Ya! Segera antar dia kembali ke keluarga Tang, biar mereka lihat baik-baik. Bagaimana bisa mendidik anak perempuan seperti ini? Seret Zhao Qingqing keluar, larang dia masuk ke rumahku lagi. Kak Zhao, bukan aku. Qingqing. Qingqing. Lepaskan aku. Kamu ingat? Aku ingat semuanya. Kamu bilang ada yang memberikan permen padaku. Nah. Makasih, Cuan-Cuan. Aku yang akan. Apa itu cerai? Kata mereka suruh kita cerai, apa Lingling tidak baik? Kamu baik dan patuh. Jangan hiraukan pikiran mereka. Berdasarkan kondisi medis, Nona Tang mengalami demensia akibat benturan eksternal ditambah rangsangan internal. Stimulasi jangka panjang? Benar. Lingkungan hidup sejak kecil, tekanan kerja jangka panjang. Terutama apakah kehidupan setelah menikah mendapat perhatian dan kasih sayang juga berpengaruh. Saat itu kulihat Nona Tang menyelamatkan ibu hamil yang disandera di atap gedung.
Aku yakin dasarnya dia baik hati dan bersemangat. Pemulihannya tergantung dukungan keluarga. Cuan-cuan juga makan. Wah, kotor. Tak apa, biar aku sendiri. Cuan-cuan beda denganku. Mau coba punyaku? Mau coba punyaku? Aku ganti baju dulu. Tangling, tidak apa-apa. Ini rumahku. Betul, kata dokter lebih baik kamu sering kontak dengan keluarga bisa membantu pemulihan. Bukankah Wen Xiao dan Ling Ling sudah pulang? Begitu Wen bilang mau antar Ling Ling pulang, tantemu langsung suruh orang siapkan banyak masakan kesukaanmu. Jangan cuma berdiri. Ayo masuk. Tangling sekarang takut orang asing. Oh baiklah, masuk dulu. Tinggal beberapa hari di rumah sendiri pasti akan membaik. Aku tidak ikut masuk. Aku antar Tangling pulang supaya kondisinya membaik. Kalau ada yang buat Tangling sedih, aku pasti tidak akan membiarkan kalian tenang. Nikmati waktu di sini. Kalau ada yang usil, telepon aku. Suruh kamu rebut grup Tang, karma yang setimpal ya. Kamu kenal siapa sih? Kamu tidak tahu harus menyapa. Kamu galak sekali, seperti penyihir. Kamu. Dia sakit tidak mendengar peringatan Bun Shun. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik? Bisa. Nanti ku buat dia mati di urusanku. Masa aku tidak bisa menyiksanya sampai mati? La. Ling, dia ngapain main-main kursi roda ayah? Turun. Jangan. Nyonya, di dalam ini ada mangga. Aduh, Ling, turun dulu. Kuah manis yang kubikin khusus. Manis. Tangling alergi mangga. Kalau dia pura-pura gila, pasti tidak akan mau makan. Ibu tiri putri salju memberi putri salju apel beracun. Kamu juga. Ini apa-apaan? Cepat makan. Nanti tidak enak dimakan ya? Cepat makan. Makan dong. Mau tambah gula lagi? Aduh. Kamu banyak sekali urusan. Kamu juga bukan orang jahat kok. Kamu apa-apaan sih? Ling sopan, orang tua makan dulu. Kamu pura-pura bodoh ya? Aku alergi kacang, tidak tahukah? Kamu jahat sekali, aku mau cari Cuncun. Aduh, balik. Aku tidak akan marahi kamu lagi ya. Aku tidak akan marahi kamu lagi. Aku ajak kamu main game, ya. Beneran? Ling, petak umpet pernah main kan? Hari ini kita berdua main petak umpet ya. Baik, Ling suka. Nah, suka saja, kamu sembunyi dulu sebentar aku cari kamu. Aku mau bersembunyi, biar semua tidak bisa temukan aku. Nah, bersembunyilah. Semua tidak bisa temukan kamu. Jangan keluar ya. Si kecil nakal, di bawah sini kenal ya. Dulu mamamu mati di sini. Kalian berdua ibu anak pergi ke bawah berkumpul dengan baik. Kok belum juga temukan aku? Ada orang tidak? Ling takut. Aduh, tuanku, ini tempatnya, tidak tahukah? Disinilah Nyonya bersama sopir. Mereka berdua melakukan hal itu. Aduh, aku malu sekali menirukanmu. Sialan. Aku akan membunuhnya. Pergi.
Sialan. Mengkhianatiku. Aku difitnah. Aku minum air yang diberikan Lin Feng kepadaku. Aku pun tak sadar. Aku teringat semuanya. Beruntung tempat ini. Tangling itu anak durhaka mana? Sudah malam, panggil dia turun makan. Ya, entah kemana perginya. Mungkin aku coba lihat. Sudah dikurung sepanjang sore, lihat si gadis nakal itu berani mengolok-olokku lagi. Aduh, bahaya, gudang terbakar. Apa? Aduh, Tangling masih di dalam. Apa? Aduh, Tangling, cepat padamkan api. Cepat selamatkan Nona. Tangling. Tangling mana? Oh, ini aku juga tidak tahu. Tidak tahu orangnya kamu bawa, kamu sendiri pergi. Sekarang orangnya hilang. Kamu bilang tidak tahu. Bukan, apinya besar sekali. Jangan-jangan habis terbakar. Dia adalah putrimu, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Kau mau melindunginya? Bukankah belum jelas? Ini, aduh, iya juga ya. Akhirnya aku tahu kenapa Tangling bisa jatuh sakit di rumah ini. Nona kecil ketemu. Ketemu. Bikin mati kutu. Jatuhnya gimana? Aku antarmu ke rumah sakit. Ayo, ini semua barang kesayanganku. Barang senilai puluhan juta, kau malah menginjak-injak, dasar kau. Tante tidak suka Ling ya? Tante mengurungku siang tadi, hari ini malah mendorongku. Oh, aduh. Beraninya kau? Api ini kau yang nyalakan? Kamu ingin membakar Tangling? Aku takut sekali di sana. Di sana gelap gulita. Sebaiknya kau beri penjelasan atau akan kujerat kau dengan tuduhan pembunuhan. Aduh, kusuruh kau tidak hati-hati. Ayah ini selama tidak benar-benar merugikan dirinya sendiri. Tetap akan main aman seperti biasa. Cepat minta maaf kepada Pak Wen dan Tangling. Oh, CEO Wen, maaf aku tidak menjaga Ling dengan baik. Ling, kau baik-baik saja. Pak Wen, bukankah Tangling juga baik-baik saja? Kita kan satu keluarga, lebih baik jangan diteruskan ributnya ya. Jangan marah sama tante. Ling suka main sama tante. Tante juga suka main dengan Ling, suka-suka. Kalau gitu kita main, sekalian balas dendam untuk ibuku. Ling paling suka ngadain pesta. Ling mau main pesta. Ngadain pesta, masalah kecil aja. Tante yang urusin untukmu, tante yang urusin. Yan Sewa akan mengirim orang untuk mengawasi kalian. Jika melanggar lagi, aku minta aku akan membiarkan kalian pergi. Enggak lagi deh, enggak akan lagi. Tante, Ling mirip Putri Salju nggak sih? Mirip dong, pastinya mirip. Ling Putri Salju tercantik di dunia. Bodohnya juga sama. Mulai besok, semua orang akan tahu putri keluarga Tang, nyonya muda keluarga Wen itu idiot. Kalau ketahuan selingkuh sama orang, si idiot ini tinggal tunggu diusir keluarga Wen. Tanpa perlindungan Wen Chuan, saham perusahaan pasti akan kembali ke tanganku. Bibi, Cuan kok belum datang sih?
Aduh. Bodoh amat sama dia, ayo tante ajak kamu makan enak di sana. Lihat tuh kue krim mini, hey, ayo. Ore, Lilin paling suka makan kue kecil. Ayo jalan. Ling, kamu makan pelan-pelan di sini ya. Aku mau ke sana dulu jemput tamu. Jangan sembarangan pergi ya. Putri keluarga Wen ini beneran jadi goblok ya? Udah gila masih aja keluar memalukan. Pas pesta kemarin aku udah ngerasa dia nggak waras. Ternyata beneran edan. Kalian mau makan? Enggak, kamu aja yang makan. Orangnya sudah aku siapin, nanti buruan selesaikan bawa dia ke kamar 202 lantai atas. Ingat, jangan sampai ada yang lihat. Oke, Bu. Apa boleh seenaknya mengganggu orang kalau dia bodoh? Ibumu dulu tidak bodoh pun bisa kulibas. Sekarang melawan bodoh seperti kamu mudah banget. Kalau menurutmu, aku atau suamimu yang lebih ganteng? Baiklah, tidak memaksamu. Masih ada teman di sana, aku duluan. Iya, pamit Om Hitam. Makan kue. Ling, kalian berdua saling kenal? Kok cuan-cuan belum datang? Mana ayah? Mereka akan datang saat kamu dalam masalah. Wenshaw menjemput ayah. Kamu kok makan kue kecil segitu banyak? Haus kan? Tunggu sebentar. Ayo, Maaf ya, aku tidak bermaksud begitu. Kok kamu kikuk banget sih? Tahu tidak baju ini mahal sekali? Kamu ini, maaf ya. Ya udahlah, tak apa, tak marah lagi. Cepat minum minum ini. Enak. Kamu juga minum? Baiklah, ayo bersulang. Haha. Enak, mau lagi. Aduh, jangan minum. Aduh, jangan diminum. Kebanyakan minum nanti sakit perut, haha. Loh, kenapa kamu? Tante, kenapa kamu berputar? Aku berputar nih. Kalau begitu kepalamu sekarang pasti pusing ya. Aduh, kalau gitu aku ajak kamu ke atas istirahat ya. Baik. Ayo ikut aku sayang. Ayo jalan. Hei, aduh, istirahatlah baik-baik, jangan cari papa. Beberapa orang sih, cuman mikirin nyakitin orang. Aku sudah bosan. Aduh, kenapa kamu bodoh banget? Kamu tahu tidak baju ini mahalnya? Maaf. Aduh, sudah nggak apa-apa. Cepetan minum, minumlah. Baik. Kamu juga minum. Baik, bersulang, hehehe. Seharusnya sudah hampir tiba. Tangling, kenapa kamu di sini? Cuan Gege kamu datang, tante suruh aku tunggu di sini untuknya. Dia masuk sudah lama. Dia masuk sendiri. Ada orang bersamanya. Aku tidak tahu. Kenapa kalian nggak pakai baju? Malu-malu. Brengsek, kamu berani mengkhianati aku. Tidak. Tuan, dengarkan aku tidak tahu apa-apa. Aib keluarga, kau wanita jalang. Perselingkuhan pun berani kau lakukan sampai ke sini. Bukan begitu, aku benar-benar dijebak orang. Mau kemana kau telanjang begini? Masih berusaha kabur? Aku juga disuruh orang. Seseorang memberiku 100.000. Cuma disuruh masuk kamar ini tanpa perlu melakukan apa-apa. Siapa yang tahu dia langsung memaksaku begitu saja? Kamu diam saja. Perempuan tak tahu malu, kubunuh kau. Aduh, tuan. Dulu ke ibuku juga begitu. Aku sungguh dijebak, aku tak tahu apa-apa, aku bahkan tak bisa ingat apapun. Putrimu yang memberiku segelas jus.
Jus? Aku juga minum jus. Pura-pura bodoh, pasti jusnya bermasalah. Kau yang memberiku jus obat bius itu. Enggak, aku minum jus, aku juga makan kue. Apa jangan-jangan itu yang tak boleh dimakan? Kau baru pura-pura bodoh. Hari ini ku buat kau kapok berpura-pura. Ku buat lidahmu tak bisa bicara. Tak ada bukti. Jangan sembarangan menuduh istriku. Makanan dan jus sudah banyak yang mencicipi. Semuanya baik-baik saja. Kenapa hanya kau yang kena? Sekarang malah menyalahkan Tangling. Pak Tang, Tangling sudah terlalu banyak menderita di keluarga Tang. Dia tidak perlu lagi tinggal di keluarga Tang. Soal kerjasama investasi tadi, itu tergantung keputusan Bapak. Tenang Nyonya Wen, keluarga Tang pasti tak akan menyimpan perempuan bejat tak tahu malu seperti ini. Tuan, aku sudah puluhan tahun mengabdi di keluarga Tang. Percayalah padaku. Percaya aku. Udah, jangan memalukan diri di sini. Keluar dari Jiang Cheng. Pergi. Tuan, dengar penjelasanku. Itu salah paham. Salah paham. Akhirnya bisa membalas perbuatannya, Li Fen. Saat kau memilih merayu pria ini, seharusnya kau tahu. Dia orang yang dingin dan egois. Kamu tidak apa-apa. Lain kali lebih baik hindari tempat rumit seperti ini. Tangling ingin kemana saja boleh. Yang penting dia senang. Untukmu, Dokter Lu, jangan-jangan kau terlalu perhatian pada istriku? Dokter peduli pasien itu wajar, tapi sebagai keluarga Tangling, Tuan Wen tampaknya kurang bertanggung jawab ya. Hei. Teman baik, jangan bertengkar. Ayo. Sebenarnya aktingmu biasa saja, tapi suamimu masih mau bekerja sama denganmu. Dia pasti sangat mencintaimu. Chuan. Senang ya menukar jus? Kalau gagal, lihat nanti bagaimana kau menghadapinya. Chuan. Saya sudah memeriksa rekaman CCTV. Kaulah yang menukar jusnya. Engkau juga tahu Li Fang memasukkan obat ke dalam jus. Barusan bilang apa? Aku tidak ngerti. Masih pura-pura? Kau sudah ingat semuanya, kan? Cuan mengganggu saya. Ini bukan nakal. Perundungan dalam pernikahan itu begini. Kelakuan jahat. Karena kamu masih ingin bermain. Aku temani kamu main saja. Aku akan mati, Tangling. Kok kamu mudah banget tergoda sih? Cuma karena badannya lebih oke dikit, tekniknya lebih jago dikit. Bikin kamu senang dikit, iya kan? Gini terus mana bisa bercerai? CEO-nya sayang banget sama istrinya. Aduh, iri kapan aku ketemu pangeranku. Aku mau ke taman bermain. Nggak bisa. Kamu nggak boleh lepas dari pengawasanku. Ayo pergi. Jagoan itu tahu aku pura-pura ya. Udahlah, usirin dia beberapa hari lagi. Cuan, aku ingin makan es krim. Pagi ini kamu sudah makan 2 es krim, sekantong keripik, sama 3 lollipop. Sebentar lagi makan siang. Pokoknya aku mau. Bu CEO, silakan kembali. CEO Wen, waktunya rapat. Tahu.
Waktunya rapat, ayo. Silakan lihat data terbaru di layar. Aku kan masih bocah umur 5 tahun, wajar suka Peppa Pig dong. Belum puas, men? Mau main yang lain? Gue marah. Bawa kamu ke kantor biar bisa belajar banyak. Kelak grup Tangs menunggumu. Bahkan kalau ada apa-apa denganku nanti, kamu bisa urus grup Wen. Lupakan urusan cerai. Ayo, aku antar kamu ke taman bermain. Dasar keparat, kau bikin aku diusir dari rumah. Akan kubuat kau membayarnya? Hah! Tangling, kutebus nyawamu. Kebanyakan es krim. Tangling, kamu baik-baik saja. Biarin. Gak apa-apa ya. Suamimu khawatir suruh aku jenguk. Gak apa-apa, makasih. Sudah dibilang jangan banyak makan gula kayak anak kecil. Aku memang masih bocah. Berlagak manis ya. Hanya bisa ngomong kosong. Ini bunga buatku. Hari ini ulang tahun kematian mertuamu, ku ajak ziarah. Ngobrol sama ibumu sana, ayah enggak dengerin kok. Maafkan aku lama tak menjenguk. Banyak hal terjadi sebulan terakhir. Tapi secara keseluruhan masih beruntung. Hanya saja. Aku agak ragu. Bilang saja. Haruskah kita kasih kesempatan? Wen Chuan tahan ya, aku panggil ambulans. HP-ku mana? Ada orang gak sih? Akhirnya kau mengaku pulih ingatan. Pak sopir, cepat panggil ambulans. Jangan menangis. Kau baik-baik saja? Sudah kapan lagi kau masih bicara itu? Wen Chuan, bangunlah.
Cepat bangun. Tolong, ada siapa? Ada orang? Pembawa sial, kau membunuh ibumu sendiri. Sekarang membuat Wen Chuan terluka parah. Jika anakku ada apa-apa, aku takkan melepaskanmu. Lepaskan dia. Jika masih berani, aku lapor polisi. Si Pezinah datang. Bukan urusan dokter Lu. Masih membelanya, anakku belum mati. Jangan harap kau bisa membawa harta Wenjia untuk perbuatan kotormu. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien masih koma, perlu dipindah ke ruang ICU untuk observasi. Kenapa kau belum bangun? Kau sengaja membuatku bersalah, kan? Sebenarnya aku sudah lama memaafkanmu, toh sudah mencintai bertahun-tahun. Bagaimana mungkin langsung melepas begitu saja? Li Feng sudah ditangkap, cepat bawa aku ke sana. Berhenti! Ternyata kau... Di sini, Familia? Waktu lalu kau suruh orang mengikatku di sini tidak ingat. Baik, aku bantu kau ingat. Kau menjebak ibuku berselingkuh dengan supir, membuatnya malu lalu bunuh diri. Kau sudah tahu semua? Aku selalu tahu, hanya hari itu kau mengurungku. Aku jatuh lagi dan kepalaku terbentur membuatku sadar. Jadi aku akan membalas perbuatanmu pada ibuku satu persatu. Minuman jus di pesta terakhir itu kau yang ganti, kau yang menjebakku. Obat bius itu kau yang taruh. Masalah itu kau yang cari, aku cuma membela diri. Dibanding perbuatan kejammu selama ini belum seberapa. Memangnya kau bisa apa? Bunuh saja aku! Noda tanganku demi orang sepertimu tak sebanding. Polisi sudah dalam perjalanan, kekerasan dan penganiayaan sengaja. Perkiraanku kau akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Baiklah, kau bisa memaafkanku. Lepaskan aku seperti sampah. Aduh. Setiap kali aku ingat suamiku masih koma di rumah sakit, ingat semua luka yang ia derita. Aku ingin mencincangmu berkeping-keping. Kau bilang yang Master Wen? Dia mau mati. Bagus mati, berani membantumu. Dia biang bencana. Bagus lagi mati. Panggil orang, suruh dia meringkuk di penjara seumur hidup. Kau mau ngapain? Kau mau apa? Lepaskan. Nyonya, saham grup anjlok. Para direktur ribut-ribut menuntut penjelasan dari Pak Wen. Wen Chuan masih terbaring koma. Kalau mereka bisa membuat Wen Chuan memberi penjelasan, aku akan pergi berterima kasih padanya sendiri. Bu, para direktur sekarang mengepung kamar Direktur Wen. Karena mereka sudah datang, aku tak takut. Biar kami masuk. Kami perlu memastikan kondisi Direktur Wen. Apa Direktur Wen sedang dikendalikan? Ya, sebagai direktur perusahaan, kami harus memastikan sendiri. Hadirin Direktur. Selamat malam para direktur, jam besuk sudah lewat. Kalau mau menjenguk, silakan datang lebih awal besok. Sebelumnya dengar kamu jadi bodoh. Rupanya kau hanya pura-pura. Ini cuma canda suami istri kami, memalukan ya. Tak peduli urusan kalian, saham grup merosot tajam. Kami perlu konfirmasi kondisi Direktur Wen. Jika tak bisa memimpin grup perusahaan, harus mundur dari posisi direktur utama. Betul, kepentingan ribuan karyawan perusahaan. Tak boleh diabaikan. Maksudmu kepentingan kalian sendiri?
Dulu Direktur Wen sangat baik pada kalian. Baru beberapa hari ini, kalian sudah tak sabar mengusirnya dari grup. Tapi saham perusahaan turun drastis, itu fakta. Selama Pak Wen dirawat di rumah sakit, saya akan mengambil alih semua urusan perusahaan. Menjalankan perusahaan triliunan tak semudah wanita belanja baju. Tidak semua orang bisa memimpin perusahaan. Ada kandidat lebih baik. Belum lagi sejak saya mengambil alih grup Tang lebih dari sebulan yang lalu, beberapa proyek besar sudah berjalan dengan lancar. Dan aku adalah istri Pak Wen. Aku berhak mewakili Wen Chuan sepenuhnya. Kau sangat meyakinkan, aku tak setuju. Saya juga tidak setuju. Baiklah, kalau kalian tidak percaya pada saya untuk memimpin perusahaan. Ini dokumen pengalihan saham. Jika tak setuju keputusan ini, silakan lepaskan sahamnya. Apa kau memaksa kami? Terserah kalian, pikirkan baik-baik baru tanda tangan. Total saham kami beberapa lumayan besar, kau sanggup beli semua? Silahkan tanda tangan. Dengan harga pasar, tidak kurang sedikit pun. Aku tidak tanda tangan. Tanda tangan dong, kenapa enggak? Kami di perusahaan bertahun-tahun, sekarang lagi masa sulit. Kami nggak bisa tinggal ambil uang terus pergi? Iya, kalian mau tanda tangan silahkan. Aku tidak mau tanda tangan. Jangan gitu. Sahamnya dialihkan ke aku selagi masih berharga. Atau nanti kalau aku yang ambil alih perusahaan, kalau ada masalah kalian pasti nyesel. Sekarang juga belum ada pengganti yang pas. Gimana dong? Kalau mau ambil alih, silahkan. Baiklah, karena semuanya demi perusahaan, keadaan hari ini... Aku harap jangan terulang lagi. Ini rumah sakit, kalian ribut apa? Jangan mengganggu istirahat pasien. Nona Tang pintar menakut-nakuti ya. Dari mana kau tahu aku menakut-nakuti? Aku dokter, tadi terlihat tenang tapi tanganmu gemetar. Kau nggak benar-benar mau mereka alihkan saham kan? Kukira aktingku cukup bagus. Mereka itu mengincar yang lemah. Dan sayang bagi hasil tahunan perusahaan. Dengan sikap tegasku, mereka pikir aku sudah siap 100%. Pasti nggak gampang mau tanda tangan surat pengalihan itu. Tapi kalau Direktur Wen tidak sadarkan diri... Nggak mungkin, saya yakin dia bisa. Kalian saling mencintai, setia abadi. Sampai-sampai aku tak ada kesempatan ambil kesempatan. Apa sih yang kau bicarakan? Tangling, aduh. Dokter Lu, saya kenapa ya? Tak apa Dokter Lu, bahkan misdiagnosis pun pernah saya alami. Bisa langsung kasih tahu. Kau akan menderita. Hah? Susah disembuhkan? Ini apaan sih? Jangan-jangan kali ini serius? Dokter Lu, Anda benar-benar dokter kan? Anda dari psikiatri ya? Saya spesialis neurologi, tapi laporan Obgen masih bisa saya baca. Kau hamil, lagi pula kembar. Siap-siap ya. Anda yakin tidak salah lihat? Sudah pasti tidak mungkin salah. Apa kau tidak mau punya anak? Mau. Tahu tidak? Aku punya bayi. Itu pun anak kembar. Pasti kamu senang ya? Tapi kapan kamu bisa bangun? Aku lelah sekali. Kau serahkan grup sebesar ini padaku. Kalau aku tak sanggup, bagaimana? Kalau engkau tak segera bangun, aku jual grupnya. Cari pemuda ganteng jadi ayah buat anak-anak. Dokter Lu tadi lumayan perhatian pas jadi ayah.
Bu, kita harus ketemu wakil direktur. Oke. Nyonya, reputasi Nyonya Fu dari Fubang Internasional kurang baik. Kali ini malah harus Ibu terima langsung. Aku khawatir dia berniat jahat. Saat ini hanya Fubang Internasional yang punya paten yang kita butuhkan. Tenang, aku bisa menangani. Andai saja Pak Wen ada di sini. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan memanggil kalau perlu. Oke. Nyonya Fu, sudah lama mendengar reputasi Anda akhirnya bertemu. Kecantikan Nona Tang memang termasyhur di Jiangcheng. Tidak menyangka sebelumnya begitu rendah hati. Ayo. Minum Kakang. Nona Tang, kalau memang ingin kerja sama, Pasti punya sedikit itikat baik kan? Maaf, Cil, saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Begini, saya minum teh sebagai ganti alkohol untuk memberi hormat. Sepertinya keinginan kerja sama Nona Tang tidak terlalu tinggi ya. Gini deh, kami akan tambah 2 poin dari penawaran awal. Itu baru itikat sungguhan. Ini bukan saya menyulitkanmu. Li Wenchuan sudah jadi orang tak berguna. Perempuan sendirian mengelola 2 grup perusahaan. Pasti capek kan? Lebih baik temani saya semalaman. Kontrak langsung kami tanda tangani. Kerjasama ini tidak bisa dilanjutkan. Asisten Lin! Teriak, orang-orangmu sudah kusuruh pergi. Hari ini kalau tidak melayani saya dengan puas, kau tidak bisa lari. Lepaskan. Kamu tidak apa-apa. Wenchuan. Bukannya kamu koma tidak sadar? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Berani-beraninya kau sentuh aku. Tanpa teknologi Fubang, proyek ini takkan bisa kau kerjakan. Teknologi Fubang. Bukan cuma kau yang mencari dia. Kelakuan bajingan sepertimu. Cukup buat karirmu hancur di industri ini. Li Ju bawa dia ke keluarga Fu. Minta Fu Laoye bertanggung jawab padaku. Ayo pergi. Baik-baik saja? Tidak baik, sama sekali tidak baik. Kenapa baru sekarang bangun? Kenapa tidak tunggu sampai aku nikah lagi baru bangun? Jangan mimpi. Mau nikahi siapa, Bo, anakku? Halo. Nona Tangling, ini kantor jasa pemakaman. Paket layanan pemakaman lengkap yang ibu beli 8 bulan lalu. Kira-kira kapan mau kami jadwalkan? Baru kau beli paket pemakaman, seluruh keluarga yang beli. Sekarang telepon penipu kok aneh-aneh ya? Siapa sialan yang pesan jasa kematian? Ada apa? Merengut begitu. Ada yang telepon bilang aku pesan paket pemakaman. Kira-kira orang macam apa sih ini? Emang aku yang beli. Ling. Kenapa? Apa mau melahirkan? Tidak benar, waktunya juga belum tiba. Ling, jangan gugup. Aku akan telepon Lu Chuang. Lu Chuang? Kenapa kamu meneleponku lagi? Aku dokter ahli saraf, bukan dokter kandungan, apalagi dokter keluarga kalian. Jangan pamer sedikit gerakan bayi saja padaku. Aduh, Lu Chuang. Ling akan melahirkan? Saya akan menjadi ayah baptis. Bawa ke rumah sakit dong. Aduh, kikuk bener kau. Aku segera ke sana. Ling, Lu Chuan segera datang. Ayo, kita keluar dulu, ayo. Ling, jangan panik. Kamu akan baik-baik saja. Ayo,